Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ficha Aulia dengan NIM P0172032549 dari Prodi STR Keperawatan Reguler kelas 2A. Saya akan memenuhi tugas mata kuliah keperawatan jiwa. Di sini saya akan membacakan jurnal dengan judul Optimalisasi Superego dalam Teori Psikoanalisis Sigmund Freud untuk Pendidikan Karakter. Penulis jurnal yaitu yang pertama Hengki Wijaya dengan lokasi jurnal di Sekolah Tinggi Filsafat Jafrai Makassar. Penulis yang kedua yaitu Iputu Ayub Darmawan dengan lokasi jurnal yaitu di Sekolah Tinggi Teologi Simpson Ungaran. Isi dari pendahuluan jurnal saya yaitu penulis mulai mengenal Sigmund Freud melalui teori psikoanalisis yang dikenal sebagai tokoh penemu psikoanalisis yang kontroversial dengan hasil temuannya. Sigmund Freud memberikan pandangan yang berbeda tentang manusia dan perilakunya. Bagi Freud, manusia itu adalah makhluk yang berenergi di mana keseluruhan perilakunya ditentukan oleh zona ketidaksadaran manusia. Ketidaksadaran itu dikenal sebagai alam bawah sadar. Teori psikoanalisis ini terdiri atas id, ego, dan superego. Freud menggambarkannya seperti gunung es di mana yang tamak di permukaan adalah ego yang prinsipnya adalah kenyataan yang terjadi pada kehidupan manusia. Namun hal tersebut hanyalah sebagian kecil yang tampak. Hal yang terbesar yang tidak tampak adalah ketidaksadaran yang bagi Freud disebut id dan superego. Freud bagian terbesar dalam pikiran seseorang adalah alam bawah sadar. Bagian ini seperti nafsu, insting, dan segala sesuatu yang masuk di dalamnya dan sulit dijangkau, seperti kenangan atau emosi traumatik. Freud menyatakan bahwa alam bawah sadar adalah sumber motivasi dan dorongan terhadap hasrat seseorang, baik yang sederhana seperti makan, seks, maupun kreativitas seperti berkarya. Menurut Ahmad, 2017. Ego adalah bagian kepribadian yang bertugas menilai realitas dan berhubungan dengan dunia dalam untuk mengatur dorongan-dorongan id agar tidak melanggar nilai-nilai superego. Sedangkan superego adalah bagian moral dari kepribadian manusia karena ia merupakan filter, alat sensor yang menentukan sesuatu itu baik ataupun buruk atau salah benar. Menurut Ahmad 2017, ego adalah perbedaan antara sensari dari dalam dan persepsi dari luar. Istilah yang digunakan dalam psikoanalisis adalah bahwa anak telah belajar untuk menguji realitas. Dengan demikian, hal ini sangat bergantung dominasi yang terjadi pada alam bawah sadar antara id dan superego. Bila id sudah menjadi hal biologis, manusia dan bersifat bawaan, maka tentunya yang diungkapkan oleh Freud bahwa superego adalah pengendali dan id adalah benar adanya. Fungsi superego yang utama adalah mengarahkan id dan ego ke arah yang lebih bermoral. Freud juga mengungkapkan bahwa ego memiliki pertahanan yang dapat mencegah dorongan kuat id seperti nafsu, insting, dan kebutuhan biologis muncul di permukaan maupun tekanan superego sendiri terhadap ego. Menurut Kuntojo 2015. Dalam praktiknya, hal tersebut dapat terjadi. Sebagai contoh, peserta didik memiliki benih kebaikan dan kejahatan. Ego peserta didik dapat membedakan apa yang baik dan jahat. Namun lingkungan sekitarnya dan pikirannya didominasi oleh kejahatan. Maka pertahanan ego dapat dilewati dengan mudah oleh dorongan id. Maka fungsi superego terabaikan dengan sendirinya. Peserta didik akan melakukan perbuatan amoral pada alam sadarnya, yaitu kenyataan yang terjadi di permukaan. Kaitannya untuk pendidikan karakter peserta didik adalah melakukan penguatan pendidikan karakter pada ranah alam bawah sadar dengan melakukan optimalisasi superego yang terus-menerus ditingkatkan dengan proses pembelajaran baik dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Hal yang berulang-ulang dilakukan akan membentuk ingatan yang sifatnya tetap dalam alam bawah sadar. Bila sumber id yang terus meningkat di alam bawah sadar, maka kecenderungan yang meningkat adalah hal-hal yang negatif. Namun, bila integrasi pendidikan karakter dapat dilakukan secara holistik, seperti kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tulisan ini menjadi penting saat ini karena adanya krisis moral yang ditunjukkan oleh oknum masyarakat yang terstruktur, sistematis, dan masif. Hal itu akan mempengaruhi dominasi superego terhadap id di dalam alam bawah sadar. Jika manusia yang terdiri atas pikiran, perasaan, dan kehendak telah menguasai alam bawah sadar manusia,
Oleh karena itu, diperlukan pengendalian diri melalui pemahaman, perasaan, dan tindakan yang bermoral untuk melawan jiwa yang amoral tersebut. Hal yang bermoral dapat bersumber pada kebenaran agama, perilaku moral, etis, adat istiadat, dan kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik itu mengalahkan kebiasaan yang buruk. Lingkungan yang positif mendukung pertumbuhan karakter yang matang dan bermoral. Asumsi argumen ini adalah optimalisasi superego di alam bawah sadar sebagai pengendali id yang sebelumnya lebih berotoritas dan berpengaruh, sehingga lebih mudah menerobos pertahanan ego dan muncul di permukaan. Tulisan ini bertujuan untuk mengoptimalkan superego dalam teori Sigmund Freud dalam pendidikan karakter. Apabila superego itu lebih besar daripada id, maka dipastikan ego sama dengan superego. Pendekatan yang digunakan untuk argumen tulisan ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan literatur review. Kajian yang menggunakan sumber literatur yang berhubungan dengan teori psikoanalisis dan pemanfaatannya dalam pendidikan karakter. Hasil luaran dalam tulisan ini memberikan modifikasi alam bawah sadar yang lebih didominasi atau dipengaruhi oleh superego dan diberikan penjelasan yang akurat untuk membuktikan bahwa optimalisasi superego itu dilakukan dalam pendidikan karakter. Demikian isi jurnal dan pendahuluan tentang model psikoanalisa Sigmund Freud. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.